Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia dengan NIM 2330311093 Agribisnis C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan sektor pertanian. Pengenalan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan bagian integral dari perekonomian sebuah negara. Melalui pertanian, makanan dan bahan baku penting dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Nah, ada pula peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dengan menjadi sumber penghasilan bagi petani dan menyediakan bahan baku untuk industri pengolahan makanan. Nah, di sini ada dua peran sektor pertanian. Yang pertama, petani yang produktif. Produktivitas petani sangat berkontribusi pada suplai bahan baku yang stabil. Yang kedua, ada industri pengolahan makanan. Pertanian menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan yang merupakan sektor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor tersebut. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan. Pendapatan dari hasil pertanian turut meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan standar hidup. Peningkatan pendapatan dan sektor pertanian berdampak positif pada standar hidup masyarakat di pedesaan. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur, yaitu investasi di sektor pertanian mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dampak sektor pertanian terhadap peningkatan lapangan kerja. Sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh dunia, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pedesaan. Yang pertama yaitu jutaan lapangan kerja. Sektor pertanian menyediakan jutaan lapangan kerja di berbagai negara, mendukung mata pencaharian masyarakat. Yang kedua yaitu kontribusi PDB. Sebanyak 7,5% kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB di negara-negara berkembang. Selanjutnya ada kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor dan devisa negara. Eksportasi hasil pertanian merupakan sumber devisa negara yang signifikan, memperkuat ekonomi suatu negara melalui perdagangan internasional. Contohnya seperti ekspor pertanian pada padi dan kopi. Kontribusi devisa padi yaitu berjuta-juta dolar, kontribusi devisa kopi yaitu berkontribusi signifikan. Peningkatan ekonomi pada padi yaitu meningkatkan cadangan devisa, peningkatan ekonomi pada kopi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada pula inovasi dan teknologi dalam sektor pertanian. Penerapan inovasi dan teknologi modern memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, serta memperkuat dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada persiapan tanah. Alat dan mesin modern membantu dalam persiapan tanah pertanian yang efisien. Yang kedua ada irigasi otomatis. Irigasi otomatis meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Nah, selain inovasi ada pula tantangan dan hambatan dalam pengembangan sektor pertanian. Beberapa tantangan dalam pengembangan sektor pertanian termasuk fluktuasi harga, perubahan iklim, sumber daya alam terbatas, dan kurangnya akses terhadap teknologi. Yang pertama ada fluktuasi harga. Perubahan harga komoditas pertanian dapat berdampak signifikan pada keuntungan petani. Yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengganggu pola musim dan produksi pertanian. Yang ketiga ada kurangnya akses teknologi. Beberapa petani masih kesulitan mengakses inovasi dan teknologi modern karena keterbatasan infrastruktur dan pendidikan. Dan yang terakhir ada upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memberdayakan sektor pertanian melalui kebijakan yang mendukung investasi infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan bagi petani. Nah, yang pertama ada kebijakan subsidi pupuk, seperti memberikan subsidi pupuk kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua ada program pengembangan irigasi, investasi dalam pengembangan sistem irigasi guna meningkatkan akses air bagi lahan pertanian. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian melalui pendidikan dan pelatihan spesifik. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan sektor pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.